Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah anak-anak, kalian sudah siap belajar hari ini belum? Alhamdulillah sudah ya. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kalau begitu, silakan bagi ketua kelas bisa pimpin doa ya. Siapa ketuanya? Baiklah, Mas Rama, monggo silakan dipimpin doanya ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Benar, Mbak Diva. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia tentang makhluk hidup, yaitu menyelesaikan cerita dan menentukan ide pokok dari KD 3.1 dan 4.1. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan bacakan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan menyimak dan menyelesaikan cerita yang diberikan guru, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Lalu, tujuan yang kedua adalah dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara urut dan runtut. Lalu, tujuan yang ketiga adalah dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Baiklah anak-anak, nantinya kita akan melakukan tahapan pembelajaran yang meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Nah anak-anak kalau begitu, coba kalian buka buku kalian, tema 1, subtema 1 pembelajaran pertama. Nah, coba dilihat, di situ ada bacaan yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Sudah ketemu? Iya, kalau begitu coba kalian dibaca dalam hati ya, jangan ada yang bersuara. Nanti Ibu Estri akan tunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan bacaan tersebut di depan kelas. Kemudian yang lain mendengarkan dan menyimak. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja untuk membaca dalam hati. Kita mulai ya. Baiklah anak-anak, karena waktu sudah berjalan 5 menit, maka dari itu kita selesaikan membaca. Lalu Ibu Estri akan tunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan bacaan tersebut di depan. Kalau begitu, Ibu akan pilih Mbak Diva nih untuk bacakan bacanya di depan ya. Teman-teman yang lain bisa menyimak. Nah, anak-anak sebelum Diva membacakan ceritanya, Ibu mau sampaikan bahwa materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Fiska. Nanti bersama Ibu Fiska materinya akan diperjelas secara terperinci lagi ya. Baiklah kalau gitu, Ibu Fiska dipersilahkan. Selanjutnya, anak-anak, kalian melanjutkan teks yang sudah dibaca oleh teman kalian tadi. Masing-masing siswa membaca satu paragraf dari teks bacaan organ gerak manusia dan hewan. Nantinya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sebelahnya dan seterusnya, sampai cerita tersebut selesai. Nah, sekarang teks bacaan organ gerak manusia dan hewan sudah selesai kalian baca dengan lengkap. Totalnya ada berapa anak-anak? Ada berapa paragraf tadi bacaannya? Iya, benar, ada 5 paragraf. Nah, ada 5 paragraf anak-anak. Sekarang tugas kalian mencari ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Jadi, nanti kalian mencari ide pokok dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Lalu setelah kalian selesai mencari ide pokok dari paragraf tersebut, ditulis di dalam buku tulis kalian. Lalu dikumpulkan ya anak-anak. Ibu beri waktu untuk mencari ide pokok 20 menit. Cukup kan? Iya, harus cukup ya. Dimulai dari sekarang. Nah, semuanya sudah mengumpulkan tugas yang tadi Ibu berikan ya. Sekarang waktunya kalian untuk berkelompok, untuk berdiskusi tentang menentukan ide pokok dengan menyelesaikan cerita terlebih dahulu, lalu dilanjutkan untuk menentukan ide pokok masing-masing paragraf dari cerita yang telah kalian selesaikan nantinya. Nah, sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya. Ini dalam satu kelas ini ada 20 siswa. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 siswa. Kelompok 1 terdiri dari absen 1 sampai 5. Kelompok 2 absen 6 sampai 10. Kelompok 3 absen 11 sampai 15. Kelompok 4 absen, ayo berapa selanjutnya? Ya benar, 16 sampai 20. Nah, sekarang kalian bergabung terlebih dahulu dengan masing-masing kelompoknya. Ingat, tadi kalian kelompok berapa? Ayo bergabung dulu. Silahkan yang merasa kelompok 1, absen 1 sampai 5, bergabung di depan sebelah kiri.
Kelompok 2, absen 6 sampai 10, bergabung di depan di tengah. Kelompok 3, absen 11 sampai 15, bergabung di belakang sebelah kanan. Kelompok 4, absen 16 sampai 20, bergabung di belakang sebelah kiri. Ayo sekarang bergabung dulu bersama kelompoknya. Nah, sudah bergabung semua ya bersama kelompoknya. Sekarang Ibu beritahukan apa yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nah, ini Ibu punya kertas kalimat. Nah, ini kertas kalimatnya ada 5. Ada paragraf 1, ada paragraf 2, ada paragraf 3, selanjutnya ada paragraf 4, dan yang terakhir ada paragraf 5. Nah, dari kertas kalimat ini nantinya kalian menyelesaikan cerita, kalian menyambung kalimat ini sebagai kalimat pertama dari paragraf. Misalnya nih, kalimat dari ada paragraf 1. Paragraf 1 isinya, Akri seorang anak tunggal dari sepasang suami istri yang tidak berpunya. Ibunya sudah lama terkena stroke, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Nah, selanjutnya kalian membuat cerita melanjutkan kalimat tersebut hingga satu paragrafnya terdiri dari 3 sampai 4 kalimat. Nantinya masing-masing paragraf disusun menjadi sebuah cerita. Setelah tersusun menjadi sebuah cerita utuh, selanjutnya tugas yang harus kalian kerjakan selanjutnya yaitu menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dari cerita yang sudah kalian selesaikan tadi. Nah, oh iya, ada kertas lebar jawab yang nantinya hasil diskusi kalian tulis di lembar jawab ini. Nanti masing-masing paragrafnya masing-masing kalimatnya dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Ditulis dalam lembar jawab yang telah Ibu sediakan ya. Paham anak-anak? Paham ya? Pintar sekali. Nah, untuk waktu berdiskusinya Ibu berikan selama 30 menit. Kalian dalam waktu 30 menit harus sudah menyelesaikan cerita tersebut dan menentukan ide pokok dari tiap paragraf dari cerita yang telah kalian selesaikan. Nah, selanjutnya ada waktu 15 menit untuk kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Paham anak-anak? Paham ya? Baik. Sekarang dikerjakan tugas diskusinya, didiskusikan dengan baik, dibagi tugasnya dengan masing-masing anggotanya. Jangan sampai ada yang tidak kerja ya. Harus bekerja semua, masing-masing siswa dalam kelompoknya. Jangan hanya yang titip nama, dia hanya diem saja, tidak bekerja, tidak mencari jawaban juga. Ya, semua siswa harus bekerja. Sekarang dikerjakan waktunya 30 menit. Setelah itu, kalian mempresentasikan di depan kelas. Baik, sudah 30 menit. Sekarang waktunya presentasi. Ayo, kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Ayo, kelompok 1 sudah selesai apa belum? Sudah ya. Sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Ayo maju. Nah, kelompok 1 ceritanya menarik sekali ya. Ide pokoknya juga sudah benar. Bagus sekali. Kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju ke depan. Mana yang kelompok 2? Ya, maju. Sekarang kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya ya. Nah, wah, kelompok 2 ceritanya juga sangat menarik. Tidak kalah dari kelompok 1 ya. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah maju semua dan cerita yang diselesaikan oleh masing-masing kelompok sangat menarik, sangat inspiratif, sangat kreatif. Nah, dan ide pokok yang kalian cari juga sudah benar semuanya. Jadi, kalian sudah paham ya dengan materinya, cara menyelesaikan cerita, cara mencari ide pokoknya yang mana. Kalian sudah paham. Pintar sekali. Beri aplaus untuk semuanya. Nah anak-anak, setelah kita belajar tentang beberapa materi pada hari ini, coba kita hari ini belajar tentang apa saja? Ya, bagus sekali, benar. Mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah anak-anak, setelah kalian belajar tentang materi pada hari ini, nanti kalian di rumah dapat mengerjakan soal esai dan uraian yang berjumlah 3 soal. Nanti untuk pengumpulannya, anak-anak dapat mengumpulkan pada hari Selasa ya anak-anak.
Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, ide pokok merupakan kalimat utama yang berisikan pemikiran dan dasar yang diterangkan kalimat lainnya. Dan cara menentukan ide pokok bagaimana, anak-anak? Ya, yang pertama, membaca judul dan keseluruhan pembacaan paragraf secara cepat dan teliti. Yang kedua, cermati kalimat awal sampai akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai akhir menentukan ide pokok paragraf. Yang keempat, setelah menentukan gagasan pokok, kemudian baca cepat paragraf. Yang kelima, kemudian buat rumusan yang sesuai ide pokok. Dan yang keenam, ide pokok berupa pernyataan umum yang mencakupi luas. Yang ketujuh, membuat catatan untuk gagasan utama setiap paragraf ya anak-anak. Anak-anak, setelah kalian belajar materi hari ini, sekarang kalian kerjakan tes formatif yang sudah ibu bawa, yang berjumlah 5 soal. Ya anak-anak? Nah, setelah tadi kalian mengerjakan soal evaluasi, di sini ibu sudah mendapatkan hasil dari evaluasi ataupun tes formatif yang tadi kalian kerjakan. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya anak-anak? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat anak-anak dan bersungguh-sungguhlah dalam belajar ya anak-anak agar kalian dapat mencapai kesuksesan. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas dapat memimpin doanya ya. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.